Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama dengan saya Andika Hintara Mustaqim. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang menarik, itu berkaitan bagaimana sih strategi G2 dan tips and trick dalam kita menyusun policy brief atau ringkasan penelitian. Kita ketahui banyak tuntutan sebenarnya dari dunia peneliti bahwa penelitian itu bukan hanya sekedar hanya menjadi tumpukan di perpustakaan ataupun berserakan di Google Scholar semata, tetapi sebaiknya penelitian itu harus bisa menjadi policy brief. Policy brief itu seperti apa gitu. Policy brief itu sebenarnya itu merupakan suatu ringkasan yang dimana itu bersifat suatu rekomendasi dari suatu hasil suatu riset. Bukan hanya riset, bisa saja itu pemikiran, bisa saja itu juga analisis mendalam, kritik, ya kan? Bisa juga itu menjadi suatu hal yang solusi. Jadi ini menunjukkan bagaimana upaya banyaknya banyaknya data-data yang menarik, banyaknya hasil penelitian-penelitian yang menarik yang dilakukan oleh peneliti ataupun yang dilakukan oleh birokrat berdasarkan pengalaman, berdasar atau aktivis tetapi gagal gitu. Mereka itu gagal dalam memberikan rekomendasi, gagal dalam membuat suatu kesimpulan, gagal dalam membuat suatu terobosan terhadap suatu kebijakan yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan. Karena itu pada dasarnya policy brief itu adalah suatu paper, ya kan, suatu paper yang memang applied. Jadi dia memang bisa diaplikasikan, tetapi bukanlah paper yang terlalu akademis, di mana di dalam policy brief yang menjadi ciri khasnya itu tidak terlalu banyak kutipan dari hasil riset-riset sebelumnya, tidak demikian. Tidak juga bahasanya juga menjadi bahasa yang lugas, bahasa yang enak dibaca, kemudian bahasanya juga lebih terarah. Karena itu di dalam policy brief ini sebenarnya itu harus menjadi semacam budaya di kalangan pemerintah kita atau di dalam korporasi kita itu membuat suatu usulan itu berdasarkan paper. Bukan paper yang panjang sampai 5 halaman, tidak. Tetapi paper yang lebih mengarah kepada upaya untuk menyusun suatu pemilihan kebijakan yang alternatif, terobosan kebijakan yang alternatif. Karena itu di dalam paper tersebut nantinya ada analisis, kemudian ada upaya semacam membuat argumen-argumen, kemudian itu berdasarkan apa? Berdasarkan permasalahan yang terjadi, sehingga nantinya itu bisa menjadi suatu inisiasi kebijakan yang sangat kuat. Dan policy brief itu pada dasarnya itu menjadi suatu hal yang sangat umum dan sangat lazim terutama di negara-negara maju. Terus sebenarnya tetapi dan sekarang itu sudah mulai banyak berkembang ya di negara-negara berkembang semacam di Indonesia sebagaimana upaya untuk membuat policy brief berdasarkan hasil riset yang sangat kuat. Karena itu sebenarnya apa sih sebenarnya policy brief itu? Pada dasarnya policy brief itu merupakan tulisan yang ringkas. Tulisannya yang sangat ringkas, cermat, cerdas. Ringkas itu adalah hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian yang diberikan kepada pengambil kebijakan, yaitu dalam ini pemerintah, dalam ini bisa korporasi, dengan penekanannya apa? Dengan penekanannya itu adalah penelitian-penelitian terhadap suatu kebijakan tersebut, dengan menawarkan suatu rekomendasi, menawarkan suatu alternatif, upaya menawarkan suatu terobosan dalam memperbaiki ataupun membuat kebijakan yang tepat sasaran. Terus berapa jumlah halaman pada umumnya? Jumlah halaman yang paling ringkas itu adalah 1 halaman, maksimal-maksimal 2 lah. Kalau paling banyak itu 4, itu sekitar 1.500 kata. Karena itu, kenapa sih sebenarnya tujuan gitu kan? Tujuan diperlukannya orang itu membuat policy brief atau suatu pemerintah itu juga membuat policy brief. Yang pertama itu pengambil kebijakan seperti para pejabat di eselon 2, eselon 1 maupun menteri mungkin ataupun anggota parlemen. Mereka itu tidak memiliki waktu untuk membaca yang sangat panjang. Kita tahu mereka itu disibukkan dengan waktu, jadi membaca jurnal yang sekitar 15 halaman spasi 1, jurnal 20 halaman spasi 1, itu kan sangat merepotkan. Jadi waktunya sangat terbatas sehingga diperlukan upaya yang cermat dan upaya yang tepat untuk membuat semacam rekomendasi yang tepat sasaran. Gitu. Kemudian policy brief itu adalah merupakan suatu hal yang sangat efektif untuk menarik perhatian.
pengambil kebijakan terhadap suatu temuan penelitian. Kita tahu banyak penemuan-temuan penelitian itu kan hanya sekedar mangkrak di perpustakaan, kan seperti itu. Hanya sekedar menjadi jurnal yang hanya dibaca abstraknya saja, hanya semacam itu. Padahal dengan kita membuat policy brief itu sebenarnya cara efektif kita untuk mempopulerkan hasil riset kita, mempopulerkan hasil pemikiran kita, mempopulerkan hasil analisis kita, sehingga nantinya hasil riset kita itu bisa lebih mudah dibaca. Karena lebih mudah dibaca, enak dibaca, dan perlu, itu kan menjadi suatu hal yang istilahnya lebih mudah tepat sasaran. Dengan demikian, policy brief itu bukanlah upaya artikel, upaya orang menulis artikel populer ya, bukan menulis artikel populer yang dipublikkan di kompas.com, di sindonews.com, ataupun di detik.com, tidak. Tetapi ini ditujukan untuk para pembuat kebijakan. Karena ini ditujukan untuk para pembuat kebijakan, maka policy brief itu ada beberapa istilah. Mungkin ada beberapa istilah yang bersifat teknis, ada yang bersifat akademis, tergantung dengan policy brief yang dilakukan, apa yang dibuat. Dalam kemudian bagaimana sih, karena itu tidak secara umum, maka dalam policy brief itu juga harus ditentukan tujuannya. Tujuannya itu siapa? Dia pejabat kementerian apa? Pejabat kementerian juga berbeda-beda. Kementerian misalnya di Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau kemudian Kementerian Perdagangan itu berbeda lagi ketika membuat policy brief dalam bidang misalnya berkaitan dengan kebijakan luar negeri di Kementerian Luar Negeri. Berbeda lagi ketika membuat policy kebijakan gitu kan, membuat analisis kebijakan untuk Kementerian Pekerjaan itu kan berbeda lagi. Jadi diperlukan mengidentifikasi sasaran yang tepat dalam membaca policy brief tersebut. Karena apa? Sasaran itu memiliki otoritas. Dia memiliki otoritas dan mengetahui topik-topik tertentu. Bisa jadi dia tidak mengetahui topik-topik tertentu yang lain. Kemudian idealnya itu karena sasaran itu yang tepat, maka itu akan menunjukkan agenda-agenda, ketertarikan-ketertarikan terhadap permasalahan penyesuaian. Jadi ketika penyelesaian itu tidak penyesuaian solusi yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan targetnya, itu kan menjadi hal yang aneh, ya kan? Kemudian policy brief itu juga disusun dalam menjawab suatu kebutuhan, tantangan tantangan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si institusi tersebut. Jadi ketika saya membuat policy brief berkaitan dengan riset, misalnya berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk Kementerian Perdagangan, tentunya itu lebih tepat gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang tepat, dengan istilah-istilah yang tepat, dengan solusi-solusi yang tepat, dibandingkan ketika itu juga disampaikan kepada misalnya Kementerian Luar Negeri, kan tidak ada keterkaitannya. Karena itu ada beberapa sebenarnya struktur bagaimana sih cara kita membuat policy brief yang efektif ya. Membuat policy brief yang efektif itu yang seperti apa sih? Yang pertama sama seperti kebiasaan saya membuat judul berita, membuat judul riset. Policy brief yang menarik itu harus memiliki judul yang kuat, judul yang menarik, judul yang eye-catching, judul yang sound dan taste-nya itu pas banget ketika dibaca, gitu kan. Karakteristik judulnya pasti kurang dari 20 kata, kemudian karakteristik judulnya juga menggambarkan masalah yang dihadapi, kemudian jangan lupa di situ adalah bagaimana solusi yang ditawarkan. Jadi fokus utamanya biasanya ada struktur-struktur khususnya ketika kita membaca policy brief, mulai dari ringkasan eksekutif atau kita biasa sebutnya abstrak kalau di dalam dunia riset, atau biasanya kita disebut bisa punchline atau apa kita sebut ringkasan yang biasanya terdiri dari 200 kata. Selain itu umumnya ketika kita ada ringkasan atau abstrak itu ada latar belakang, permasalahannya seperti apa, permasalahannya biasanya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 500 kata gitu kan. Permasalahan yang dihadapi itu seperti apa gitu kan. Kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan di situ. Rekomendasi, bisa rekomendasi 2, 3. Jadi rekomendasi itu menjadi inti ya. Karena itu biasanya ketika waktunya terdesak, buatlah bikin rekomendasi terlebih dahulu. Di situ ada kurang lebih 1.000 kata. Jadi bagaimana gitu kan rekomendasi bisa 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 fokus berkaitan dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada skala prioritasnya.
demikian, ketika kita membuat policy brief, maka di situ yang diperlukan adalah membuat kalimat yang lebih mudah dipahami, kata-kata lebih mudah dipahami. Dan jangan lupa juga ketika kita memberikan suatu solusi, kita memberikan suatu terobosan, kita memberikan suatu rekomendasi, jangan lupa ada risikonya. Di situ baik risiko yang positif maupun risiko yang negatif. Gitu. Ketika dalam pemaparan itu juga tidak terlalu terbelit-belit, juga tidak terlalu banyak menggunakan referensi akademik yang berulang kali saya katakan, juga tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan banyak referensi. Kalau referensi 1 2 berkaitan dengan undang-undang, tidak terlalu juga menggunakan footnote ya. Tidak perlu juga menggunakan footnote karena itu biasanya akan mengganggu alur bacanya. Juga sediakan juga misalnya case study, studi kasusnya yang sudah pernah dilakukan, riset di mana dan lain sebagainya. Sehingga ketika policy brief itu dibuat, maka itu lebih menekankan bagaimana pentingnya isu kebijakan tersebut itu dilaksanakan. Isu pentingnya kebijakan yang dilaksanakan itu karena bagaimanapun orang yang membaca policy brief kita itu adalah orang yang memang mengerti tentang permasalahan itu dan mereka aware sehingga mereka ingin mendapatkan suatu insight yang baru. Jadi faktor kebaruan, faktor novelty itu menjadi hal yang juga sangat penting. Sehingga dengan demikian maka diperlukan juga bolehlah kita misalnya pernah melakukan penelitian riset A, riset B, riset C tentang itu boleh dimasukkan di situ sebagai upaya untuk membuat bahwa rekomendasi kita itu berbasis dengan fakta empiris di lapangan, misalnya berbasis kepada kajian literatur. Dengan demikian rekomendasi-rekomendasi itu lebih menunjukkan bagaimana upaya untuk menghasilkan suatu terobosan. Misalnya contoh-contoh yang upaya rekomendasi kebijakan yang lebih bersifat serius, misalnya mengusulkan jenis kebijakan baru, gitu. Misalnya mengusulkan posisi jabatan baru, mengusulkan adanya penambahan tanggung jawab baru, atau mengusulkan pembentukan departemen baru, atau mengusulkan untuk perlunya kajian lebih mendalam, dan perlunya upaya untuk menunjukkan suatu adanya kolaborasi dengan berbagai sektoral. Dengan demikian apa yang perlu disampaikan di sini penekanan itu bagaimana seorang analis itu membuat suatu identifikasi isu kebijakan yang tepat. Kemudian yang kedua, analis tersebut itu membangun dialog ya, membangun dialog dua arah dengan keterlibatan dari berbagai sektor. Ada beberapa faktor yang dimainkan di situ. Kemudian dia menciptakan hasil dari diseminasi yang tepat. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi sebenarnya target-target audiens yang bisa menjadi sasaran utama dalam kebijakan tersebut. Sehingga selain di dalam policy brief dan executive summary, kemudian ada pernyataan isu masalahnya yang ada dikaitkan di dalam latar belakang, kemudian ada rekomendasi, kemudian diperbolehkan juga lah bagaimana sebenarnya ketika ada waktu di situ itu diperlukan penambahan pre-existing policy. Jadi policy yang selama ini sudah ada itu seperti apa, kemudian pilihan kebijakan yang dipilih itu seperti apa, kemudian keuntungan dan kelemahannya itu seperti apa, balik lagi ke arah risikonya. Dan yang paling penting itu adalah berkaitan dengan rekomendasi. Karena di situ itu rekomendasi itu menunjukkan bagaimana suatu policy brief itu bisa dikatakan suatu sukses dan bisa menggolkan gitu kan. Bisa menggolkan suatu kebijakan itu bisa diterima dari masyarakat. Jadi inti dari policy brief itu adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi dua arah ya, symmetrical to symmetrical policy. Jadi yang bersifat upaya untuk memberikan orientasi yang bersifat kepada hasil, orientasi yang lebih bersifat kepada outcome, orientasi yang bersifat kepada problem solving, bukan orientasi yang hanya bersifat kepada retorika semata. Gitu. Ini adalah penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana cara kita sih menyusun policy brief yang sangat tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.